Dalam Islam nggak ada yang namanya emansipasi. Kenapa? Karena Allah bukan ciptakan laki-laki sebagai lawan wanita, wanita sebagai lawan laki-laki, tapi mereka bekerja sama dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selama ini di tengah-tengah masyarakat Islam yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya jahiliyah. Kita tahu bahwasannya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah ini bukan hanya terbatas pada jahiliyatul Arab, jahiliyah bangsa Arab, tapi di tengah-tengah orang-orang Yahudi juga, di tengah-tengah juga umat-umat yang lain. Mereka menganggap bahwa wanita ini makhluk yang inferior, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan kita temukan bahwa dalam keterangan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, dan ini merupakan hal yang diimani oleh orang-orang Yahudinya maupun oleh orang-orang Nasrani, dan juga diimani diyakini oleh sebagian umat Islam yang dipengaruhi oleh riwayat hadis yang bersumber dari Perjanjian Lama, bukan kembali kepada Al-Quran. Di mana dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa kitab Kejadiannya, bahwa ketika pertama kali Allah ciptakan kakek kita, diciptakan seorang diri hingga dia merasa kesepian. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan kakek kita dalam tidur yang lama, kemudian diambil tulang rusuknya, setelah itu dibungkus dengan daging. Maka apa? Maka lahirlah pasangannya yang kelak menjadi nenek kita. Nah, dalam hadis yang dikutip dari Perjanjian Lama ini, karena hadis ini sebetulnya bersumber dari Ka'bul Ahbar al-Yahudi, bukan dari Rasulullah. Disebutkan bahwa wanita ini merupakan makhluk yang bengkok karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kalau kamu luruskan patah, kalau kamu biarkan dia tetap bengkok. Dia tetap bengkok. Nah, ini selama berabad-abad, pemahaman ini yang sudah mendalam hingga sampai pada keyakinan, dan ini sebetulnya merupakan waham. Katakan waham karena meyakini sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran, itu melekat di hati kebanyakan orang bahwa wanita ini makhluk rendah. Makhluk yang rendah. Ditambah lagi mereka mengutip dari ayat-ayat Quran, ayat-ayat Quran yang mereka fahami secara sempit. Terkadang mereka tempatkan bukan pada tempatnya. Contohnya ketika kasus yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf bersama Imra'atul Aziz. Ketika terbongkar kasus istrinya yang ingin melakukan perbuatan selingkuh bersama Yusuf, tapi Yusuf menolak. Si wanita memfitnah Nabi Allah Yusuf. Setelah terbongkar, suaminya mengatakan innahu min kaidi kunna inna kaida kunna awim. Ini merupakan tipu daya kalian. Sesungguhnya tipu daya kalian amat besar dan dahsyat. Lalu digunakan oleh kaum muslimin ini sebagai apa? Sebagai perumpamaan yang seolah-olah merupakan apa? Kebenaran yang mutlak. Berlaku untuk semua wanita. Mereka mengatakan inna kaida kunna azim, azim. Di Mesir juga begitu, di mana-mana tempat. Padahal ini ucapan Al-Aziz atau Azizul Mesir, menteri atau seorang ningrat dari keluarga raja yang menyalahkan istrinya, yang mengetahui perbuatan mereka yang tidak benar, lalu menisbatkan fitnah kepada orang lain. Jadi ucapan ini tertuju pada Imra'atul Aziz, bukan pada setiap wanita. Innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim. Ini tipu daya kalian. Sudah berbuat salah, berbuat keji, memfitnah Yusuf yang tidak berdosa. Inna kaida kunna azim. Ini tidak berlaku untuk semua wanita. Ini bukan firman Allah. Dibandingkan dengan ini lagi, inna kaida syaitan kana dhaif. Iya. Inna kaida syaitan kana dhaif. Kalau syaitan tipu dayanya lemah, kalau kalian lebih dahsyat lagi. Ini kan jahat luar biasa. Jadi kita lihat bahwa apa? Bahwa ucapan ini ditempatkan bukan pada tempatnya, tapi berlaku untuk Imra'atul Aziz. Kemudian yang kedua, mereka
mengambil firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Tapi tidak membaca ayat sebelumnya. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kalau mereka diberikan kabar gembira, ya, dengan sesuatu yang mereka nisbatkan kepada Allah yang tidak benar, yaitu apa? Anak wanita. Karena mereka mengatakan malaikat yang mereka jadikan sebagai wasilah ini adalah perempuan, putri-putri Allah. Jadi Allah bilang kalau mereka, ya, diberikan kabar gembira bahwa mereka mendapatkan anak perempuan, sebagaimana yang mereka nisbatkan kepada Allah bahwa Allah memiliki anak perempuan, wajah mereka berubah menjadi hitam legam. Bahkan dalam ayat yang lain, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka sembunyi, ngumpet di rumah mereka karena malu punya anak perempuan. Karena buruknya kabar gembira yang diberikan padanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah mereka akan tahan yang dibesarkan atau mereka kubur di bawah tanah? Jadi tradisi jahiliyah menganggap kelahiran perempuan itu merupakan kehinaan. Padahal Allah gunakan kata bisyarah, kabar gembira. Ini bisyarah dari Allah. Tapi mereka apa? Mereka justru menganggap sebagai apa? Sebagai kabar buruk. Ini menunjukkan bagaimana Allah gunakan kata bisyarah untuk anak perempuan. Oleh karena itu lihat bagaimana Nabi memuliakan putrinya. Begitu putrinya datang, beliau bangun, dikecup keningnya, ditempatkan di tempat duduknya, mendapatkan gelar Ummu Abiha. Kemudian kalau Rasulullah pergi, rumah yang terakhir ditinggalkan rumah Sayyidah Fatimah. Pulang dari perjalanan, setelah dari masjid, rumah pertama yang dikunjungi rumah putrinya. Dan lihat ibunya Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Tiap Jibril turun menyampaikan salam Allah, innallaha yukri'uki salam, sebagaimana dalam riwayat. Lihat Sayyidah Maryam Al-Batul, kesucian dan kemuliaannya. Lihat juga istri Fir'aun rela meninggalkan singgasana kemuliaannya, memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Musa alaihi salatu wassalam. Dan dalam kehidupan kita, tidak sedikit wanita-wanita yang memiliki sifat mulia, berbakti kepada orang tua mereka. Yang laki-laki yang diharapkan untuk memikul beban orang tuanya malah pergi bersama istrinya. Yang perempuan mengabdi pada orang tuanya dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fakta menunjukkan berapa banyak wanita-wanita yang bijak, yang pandai dan cerdik. Tapi semua tertutup oleh tradisi jahiliyah yang telah mengakar. Jadi kita lihat bagaimana setelah mendapatkan kabar gembira bahwa mereka mendapatkan anak, ya, perempuan, mereka merasa malu, bersembunyi, kemudian mereka mengucapkan apa? Awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini ucapan mereka, bukan firman Allah. Cuma Allah menyampaikan kepada kita penyesalan mereka. Kita dapat perempuan mana sama yang dibesarkan dalam perhiasan, ya, yang tidak mampu berdebat menghadapi musuh dengan anak laki-laki. Jadi ini ucapan yang penuh penyesalan dari mulut mereka yang dikisahkan oleh Allah. Kenapa? Sampai wanita itu di mata mereka seperti ini. Karena mereka memang didik mereka, biasakan mereka untuk seperti ini. Kalau didik untuk menjadi mulia, mereka akan mulia. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan. Dan salah satu cara untuk menghancurkan umat manusia, dan secara khusus menghancurkan umat Islam dengan betul-betul menghancurkan martabat wanita mereka. Kenapa kehancuran martabat wanita? Kehancuran bagi apa? Bagi umat manusia. Karena anak-anak kita tumbuh sebagian besar waktunya bersama ibunya. Dalam kandungan, disusui, tumbuh bersama ibu di saat ayah berjuang di luar. Kalau lahir dari rahim wanita yang inferior, yang rendah martabatnya, yang tidak mengenal tujuannya, bukan merasa mereka sebagai mitra suami mereka dalam perjuangan, dan ibu yang mulia sebagaimana yang digambarkan Al-Quran, bagaimana mungkin mereka akan mendidik anak-anak mereka menjadi mulia? Oleh karena itu, kalau ingin menghancurkan umat Islam, yang pertama lakukan, di samping memisahkan dari Al-Quran yang paling utama, hancurkan wanita mereka. Katakan bahwa wanita-wanita mereka ini makhluk yang rendah, makhluk yang bengkok, makhluk yang tidak memiliki sama sekali apa? Semangat ke arah kebaikan, selalu menjerumuskan suaminya ke dalam dosa, sebagaimana yang digambarkan dalam perjanjian lama, yang menyebabkan Adam makan buah tersebut karena bujuk rayu dari siapa? Oleh karena itu, ini perbuatan yang tidak benar. Kehidupan kita tanpa wanita-wanita yang soleh, yang baik dan mulia, tidak akan mungkin bisa mendukung suami-suami yang baik.
berhasil dalam usahanya, dan tidak mungkin akan melahirkan anak-anak yang baik. Oleh karena itu, di samping setiap pria yang sukses ada wanita. Saya nggak mengatakan di belakang, di samping pria-pria yang sukses ada wanita. Bahkan terkadang di depan pria yang sukses ada wanita, yaitu ibunya. Ibunya yang mulia, ya, yang mendidik anaknya, yang melahirkan anak-anak yang sukses dan berjuang. Begitu pula istri yang salehah, yang mendampingi suaminya dengan kebaikan, memberikan motivasi dan dukungan, akan melahirkan suami-suami yang betul-betul sukses dalam perjuangan. Oleh karena itu, di saat seorang laki-laki perjuangan diganggu oleh istrinya, maka perjuangannya akan mengalami kehancuran. Begitu juga apabila dirusak oleh orang tuanya yang mendidik anaknya dalam kejahiliahan, jauh dari petunjuk Allah, anak tersebut tidak akan memiliki harapan. Jadi jangan kita meremehkan, merendahkan wanita. Oleh karena itu Nabi mengatakan, seorang kalau diberikan 3 anak wanita, dididik dengan baik dalam keridhaan Allah, akan menjadi apa? Pembuka pintu surga bagi. Sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Walaupun 2. Bagaimana kalau 1? Walaupun 1. Sedangkan ibu jangan ditanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Secara khusus hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Lagi wa hamalathu wahnan ala wahnin. Secara khusus hak ibu 3 kali hak bapak. Lihat bagaimana Islam memuliakan wanita. Di saat wanita dimuliakan sebagai ibu, dia akan betul-betul apa? Bersungguh-sungguh menyadari dirinya, martabatnya, tanggung jawabnya, akan menjalankan kewajibannya. Begitu pula seorang istri di saat mendapatkan martabat kemuliaan sebagai pendamping suami, bukan sebagai apa? Bukan sebagai wanita yang diperbudak dan diintimidasi, tapi dia pendamping suaminya dalam perjuangannya. Apa yang suaminya dapat, istrinya dapat. Dia akan mengenal martabatnya. Jadi sebagai ibu, kedudukannya begitu mulia. Sebagai istri Allah bilang, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wasiat langsung dari Allah. Begitu pula sebelum Rasulullah wafat pada Hajjatul Wada, istausu bin nisa'i khaira. Sebagai anak jangan ditanya. Oleh karena itu, pria maupun wanita adalah pasangan yang diciptakan Allah untuk bermitra, bekerja sama dalam menjalankan amanat Allah, bukan saling menindas atau saling berlawanan. Dalam Islam nggak ada yang namanya emansipasi. Kenapa? Karena Allah bukan ciptakan laki-laki sebagai lawan wanita, wanita sebagai lawan laki-laki, tapi mereka bekerja sama dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kalau mereka dijadikan sebagai dengan kata-kata emansipasi, seolah apa? Ini mereka merupakan makhluk yang berlawanan. Allah berikan tugas pada pria berbeda dengan wanita. Pada wanita berbeda dengan pria. Maka tidak mungkin ada emansipasi. Yang ada, laki-laki diperintahkan memuliakan wanitanya, wanita diperintahkan memuliakan siapa? Memuliakan prianya, dan anak diperintahkan memuliakan ibunya, bahkan 3 kali apa yang dilakukan pada ayahnya, mengingat jasa kebaikan ibu kita. Oleh karena itu peran ibu tidak dapat diabaikan dan dilupakan. Sebagai orang mengatakan, lalu kenapa kok anak bukan dinasabkan pada ibu tapi pada bapak? Ini justru kemuliaan buat wanita. Kalau anak dinasabkan pada ibunya, orang bertanya siapa bapaknya? Betul enggak? Tapi dinasabkan kepada suaminya, di samping kemuliaan buat wanitanya, juga apa? Di samping kemuliaan juga mengikat bapak untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Walaupun yang berjuang, sang ibu melahirkan dengan susah payah, ya, yang mendapatkan nama ayah, tapi di sisi Allah peran ibu begitu mulia, maka hak yang diterima pun lebih mulia. Jadi sebetulnya pahlawan-pahlawan tersembunyi dalam kehidupan rumah tangga, ibu dan istri-istri kita. Maka gauli mereka dengan cara baik, didik mereka dalam keridhaan Allah. Jangan hanya menghabiskan waktu berdandan, bersolek, hingga dalam medsos ini yang diperhatikan selalu apa? Berbagai macam jenis make up, artis-artis yang menjadi idola, atau masakan-masakan. Sedangkan mendidik jiwanya, akhlaknya, pekerti yang merupakan hal yang mulia diabaikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kembali kepada Al-Quran yang akan memuliakan setiap insan, baik pria dan wanita. Oleh karena itu, kata insan dalam bahasa Arab berlaku untuk pria dan wanita. Insan menggambarkan pria dan wanita. Lihat penggunaan dalam Al-Quran untuk kata insan. Di saat Allah memanggil, berarti memanggil pria dan wanita, bukan hanya memanggil pria. Ini kan merupakan gambaran yang amat indah, luar biasa.